yang juara duduk manis, anak yang hebat duduk manis, anak solih-solihah semua duduk manis. Mana anak yang hebat? Enggak saya. Mana anak yang hebat? Dulu sampai duduk manis dalam buku yang ketiga. Satu. Sini Mbak Cila. Ayo teman-teman, silakan duduk manis. Ayo, Bosilis memberikan sesuatu dari kalian. Dua. Ya teman-teman, kita duduk manis teman-teman. Bosilis memberikan sesuatu. Tiga. Oh, ya teman-teman, silakan duduk manis. Buku mau memberikan sesuatu pada kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya. Alhamdulillah. Tahukah teman-teman, dulu di Pulau Jawa agama Islam belum masuk. Dulu orang-orang menyembah patung, orang-orang Menyembah pohon, orang-orang menyembah batu, orang-orang menyembah angin. Mereka tidak menyembah Allah, mereka tidak mengenal Islam. Sampai akhirnya datanglah para wali Songo. Tahu kan lagunya? Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Magdum, Sunan Derajat Raden Kosim, Sunan Kali Joko Raden Zahid, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus Jabar Sotik, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Mana rajinmu? Teman-teman, hari ini Bu Sulis akan menceritakan kisah Sunan Kalijogo yang disebut namanya tadi, yaitu Raden Sahid. Teman-teman semuanya, Raden Sahid adalah putra dari Tumenggung Wilotiko yang merupakan Bupati Tuban. Tumenggung Wilotiko, istrinya bernama Dewi Nawangkong, ibunya Raden Sahid. Ketika muda, Raden Sahid melihat kalau Raja Majapahit itu mengambil panen-panen rakyat. Rakyatnya panen, aku panen banyak sekali, tetapi harus diserahkan ke raja. Raja, ini panenku. Akhirnya rakyat kelaparan. Aduh, perut lapar. Hasil panennya diserahkan ke kerajaan. Anaknya yang kecil menangis. Ayah, aku lapar. Mana makannya? Sabar nak, besok kita nanam pagi lagi ya. Raden Sahid yang melihat hal itu sungguh sangat sedih sekali. Sehingga Raden Sahid menghadap kepada ayahanda. Ayah, kasihan rakyat ayah, mereka kelaparan. Janganlah diambil banyak-banyak hasil panen mereka, ayah. Ayahnya menjawab, anakku, ayah tidak bisa berbuat apa-apa. Ini adalah perintah Raja Majapahit.
Lalu Raden Syahid berpikir bagaimana cara membantu rakyat jelata. Akhirnya malam itu diam-diam Raden Syahid pergi ke lumbung, di mana di situ disimpan panen-panen orang-orang yang dimintai oleh raja. Raden Syahid memakai pitunya. Lalu Raden Syahid mengambil padi, diambil diam-diam dan ditaruh di depan rumah rakyat yang kelaparan. Begitulah malam itu. Dan paginya rakyat itu membuka pintu rumah. Ada apa ini? Ada padi. Siapa yang menaruh ya? Lalu rakyat bisa memasak dan makan dengan kenyang. Besok lagi Raden Syahid malamnya seperti itu terus. Raden Syahid mengambil padi lagi dari lumbung, diserahkan lagi ke rakyat malam-malam di depan rumahnya, sehingga rakyat paginya bisa masak dan makan kenyang. Tetapi banyak yang lapor. Tumenggung, di lumbung banyak terjadi penjarahan. Di rumah orang kaya juga. Siapa pelakunya? Baiklah, kalian selidiki. Lalu diselidiki. Prajurit menyelidiki. Ternyata mereka tahu bahwa pelakunya adalah Raden Syahid, putra dari Tumenggung sendiri. Akhirnya malam itu dia ditangkap. Ketika mau mengambil padi, Raden Syahid ditangkap. Tertangkap kau, aduh. Raden Syahid dibawa menghadap ayahnya. Tumenggung, ini sudah tertangkap pelakunya. Kan masih ditutupi wajahnya. Ayahnya bilang, siapa kau? Buka itu penutup mukamu. Lalu dibukalah penutup muka. Wah, ternyata kau anakku. Anakku ternyata yang mencuri lumbung. Kau membuat aku malu. Pergi kau dari sini. Akhirnya Raden Syahid disuruh pergi oleh ayahnya. Aku tidak menyerah. Aku sangat sedih jika rakyatku kelaparan. Aku tetap akan mencuri dari orang-orang kaya. Lalu Raden Syahid menjadi bekal Lokajaya. Di jalan hutan itu Raden Syahid mau membegal. Dia memakai penutup matanya lagi, teman-teman. Lalu menunggu orang lewat. Kalau ada orang lewat, Raden Syahid akan membegal, mengambil harta dan memberikan pada orang miskin. Hari itu yang lewat adalah kakek-kakek. Kakek-kakek lewat dengan tongkat. Tapi yang dilihat oleh Raden Syahid, tongkatnya itu adalah tongkat emas. Kemudian Raden Syahid mengambil dengan paksa tongkat. Berikan padaku, Kak. Lalu tongkatnya ini ditarik oleh Raden Syahid. Kakek tadi terjatuh. Aduh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah. Raden Syahid heran. Kenapa kakek itu menangis? Kek, kenapa kamu menangis, Kek? Apakah karena tongkat emas ini aku ambil? Tidak, wahai pemuda. Aku menangis tidak sengaja mencabut rumput ini. Ya Allah. Kamu mencuri, kamu membegal, kamu mengambil paksa tongkatku. Mau kau buat apa? Tahukah kau, Kak? Tongkat emasmu ini tidak aku miliki, tapi akan aku berikan
kepada orang-orang miskin. Kasihan mereka tidak makan. Biar tongkat emasmu ini dijual untuk makan orang-orang miskin. Oh, tidak begitu caranya anak muda. Berbuat kebaikan, jangan dengan kejahatan. Tidak boleh. Kalau mau membantu orang miskin, kamu harus bekerja keras. Jangan dari mencuri, jangan dari merampok. Itu tidak baik. Baiklah, aku pergi. Tiba-tiba Raden Syahid merasa, apa betul yang dikatakan orang tua itu? Dan dilihatnya tongkat itu, wah, kok tidak jadi emas lagi? Wah, jangan-jangan orang tua itu orang yang sakti. Aku harus berguru padanya. Hai orang tua, bolehkah aku jadi muridmu? Lalu orang tua yang ternyata Sunan Bonang itu berkata, tunggulah aku kalau kau mau jadi muridku. Duduklah di tepi sungai itu sampai aku datang lagi. Kau jangan pergi kemana-mana. Baik, tapi terimalah aku jadi muridmu. Kemudian Raden Syahid duduk di tepi sungai. Raden Syahid bersemedi di situ, menunggu datangnya kembali Sunan Bonang.